Pemirsa, sejumlah mobil mewah terekam ikut balap liar di Tol Serpong, Balaraja, Tangerang Selatan, Banten. Sementara di Kelapa II, Tangerang, 6 petugas terluka akibat truk damkar tabrak pohon dan terguling. Video aksi balap liar yang dilakukan dua mobil mewah terjadi di Jalan Tol Serpong Balaraja, Tangerang Selatan hingga viral. Tak hanya itu, sejumlah kendaraan lain juga terlibat aksi balap liar dan menutup seluruh ruas jalan tol arah Balaraja. Usai viral, polisi mengamankan pelaku balap liar beserta mobil yang dikemudikannya. Polisi juga mengimbau para pengguna jalan tol untuk tidak melakukan aksi balap liar dimanapun. Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, para pelaku balap liar dijerat Undang-Undang tentang balap liar di jalan dengan ancaman hukuman 1 tahun penjara atau denda 3 juta rupiah. Dari Tangerang Selatan, Banten, Nunung Purnomo, iNews melaporkan. Remaja berinisial AD ditangkap warga saat mengedarkan narkoba jenis tembakau sintetis di kawasan Jalan Buaran 2 Durensawit, Jakarta Timur dini hari tadi. Dari tangan pelaku, warga mengamankan 1 paket narkoba yang baru diambil di sela-sela batu di depan rumah warga. Transaksi narkoba ini dikenal dengan sistem tempel atau pengedar dan pembeli narkoba tidak harus saling bertemu. Penangkapan ini bermula ketika pelaku bersama temannya mendatangi lokasi. Sebelumnya ia sudah janjian melalui media sosial. Warga yang curiga langsung menangkap pelaku sementara rekannya melarikan diri. Pas banget dia lagi ngambil. Kagak sempat ngambil, keburu kabur. Oh, yang satu lagi kabur, yang satu lagi ngambil. Kabur, yang satu lagi lari. Tadi yang diambil apaan? Katanya sih tembakau gorila, Pak. Tembakau gorila itu banyak. Bersama barang bukti, pelaku dibawa ke kantor polisi untuk dimintai keterangan. Polisi masih memburu rekan pelaku yang sudah diketahui identitasnya. Dari Jakarta, Rizky Falufi, iNews melaporkan. Pemirsa, aksi pungli oknum pengelola wisata air terjun Tumpak Sewu viral di Lumajang, Jawa Timur. Seorang pemandu wisata protes lantaran harus membayar tiket masuk hingga 3 kali. Adu mulut terjadi antar pemandu wisata dengan pengelola wisata air terjun Tumpak Sewu, Desa Sidomulyo, Pronojiwo, Lumajang. Aksi protes ini karena merajalelanya pungli dan mewajibkan membayar tiket masuk hingga 3 kali lipat dengan total Rp150.000 per orang bagi wisatawan mancanegara. Sejumlah wisatawan lokal juga mengeluhkan aksi pungli yang terjadi di wisata air terjun Tumpak Sewu lantaran harus beberapa kali membayar tiket masuk di satu lokasi wilayah. Menanggapi hal ini, Dinas Pariwisata Kota Lumajang berjanji menertibkan sejumlah oknum yang menarik tiket masuk di area wisata air terjun Tumpak Sewu. Kehadiran oknum pungli meresahkan dan dikhawatirkan menurunkan jumlah wisatawan di wisata bertaraf internasional ini. Dari Lumajang, Jawa Timur, Yayan Nugroho, iNews melaporkan. Pemirsa, polisi kembali menangkap 2 anggota sindikat produksi dan pengedar yang uang palsu yang dicetak di kampus UIN Alauddin Makassar, Sulawesi Selatan. Dalam kasus tersebut, polisi telah menangkap 17 orang. Satuan Reserse Kriminal Polres Goa, Sulawesi Selatan mengamankan 17 orang pelaku yang diduga sindikat produksi dan pengedar uang palsu. 2 di antara mereka baru saja ditangkap dan memiliki peran untuk mengedarkan uang palsu di Mamuju, Sulawesi Barat. Kepada polisi, salah satu pelaku mengaku mengedarkan uang palsu sebanyak 20 juta rupiah yang diperoleh dari salah satu tersangka. Sebelumnya, terungkapnya percetakan dan peredaran palsu di kampus UIN Alauddin Makassar sempat viral di media sosial. Polisi telah menggerebek dan menggeledah salah satu ruang gedung perpustakaan. Menanggapi penggeledahan ini, pihak kampus menyatakan menyerahkan penyelidikan ke aparat kepolisian. Infonya diperiksa ya Pak Rektor ya? Tidak ada, Ini ruangan yang dicek ya terkait rumah. Pak. Tidak ada pernyataan ya. Nanti setelah rilis kepolisian. Jadi tadi apa dicek itu Pak? Nanti setelah ada rilis kepolisian ya. Ruangan apa? Selain mengamankan seorang oknum pegawai, polisi juga menyita mesin pencetak dan sejumlah uang-uang palsu sebagai barang bukti. Dari Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, Bukma, iNews melaporkan. Petugas mengevakuasi mobil damkar yang tersungkur usai menabrak pohon di Jalan Raya Kelapa II, Kabupaten Tangerang.
Sementara 6 petugas damkar terluka hingga harus mendapatkan perawatan di rumah sakit. Peristiwa berawal saat damkar menuju lokasi kebakaran dan melaju dari arah Pagedangan menuju kawasan Kelapa II. Di tengah perjalanan, damkar berpapasan dengan minibus dan berusaha menghindari benturan. Naas, truk damkar yang mengangkut air mengalami slip hingga terjadi kecelakaan. Akhirnya mobil kita menghindar dengan kapasitas air yang banyak karena ada berita kebakaran, jadi kita menghindari nabrak pohon. Ada korban juga Pak? Korban luka-luka, jiwa nggak ada. Berapa orang Pak? Ada sekitar 6 orang. Jadi petugas itu Pak? Hah? Petugas damkarnya Pak? Tugas damkar. Kasus kecelakaan tunggal mobil damkar ini pun kini dalam penanganan petugas Polsek Kelapa II. Dari Kabupaten Tangerang, Banten, Aimarani, iNews melaporkan. Pemirsa, sebuah tempat usaha laundry hangus dilalap api di kawasan Bambu Apus, Cipayung, Jakarta Timur. Kebakaran diduga dari ledakan tabung gas saat usaha laundry tengah beroperasi. Api disertai asap tebal membumbung tinggi saat kebakaran melanda tempat usaha laundry di Jalan Bambu Apus 1 Cipayung, Jakarta Timur. Api melalap seluruh bangunan yang berada di bagian belakang. Sempat terjadi ledakan yang berasal dari kabel listrik saat petugas sedang memadamkan api. Kebakaran diduga berasal dari ledakan tabung gas saat usaha laundry tengah beroperasi. Percikan api kemudian menyambar material mudah terbakar hingga api merembet ke seluruh bangunan. Kebakaran bisa dipadamkan 1 jam kemudian setelah damkar menerjunkan 13 unit mobil pemadam kebakaran. Meski tidak ada korban jiwa, kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Pemirsa, banjir bandang terjang ratusan rumah di 2 desa di Tapanuli Selatan, Sumatera Utara. Sementara di Jakarta, 1 pekan direndam banjir. Warga Muara Angke mulai mengeluh terserang penyakit. Hancur rumah semua. Banjir bandang menerjang Desa Kota Tua dan Desa Simaningir, Kecamatan Tano Tombangan, Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara. Air berarus deras membawa material kayu dan lumpur. Kian lama air terus meninggi hingga nyaris mencapai atap rumah warga. Peristiwa tersebut terjadi usai kawasan ini diguyur hujan selama 3 jam. Akibat peristiwa ini sejumlah rumah warga bahkan hilang tersapu derasnya aliran air. Di teras lah Bang, kan? Apa gitu. Kebetulan itulah tadi agak malas keluar mau ke kebun. Itulah mungkin hujan deras. Hujan duluan. Terus datanglah air dari atas kan di jalannya itu. Jadi airnya itu keruh, tambah lama tambah besar. Akibat peristiwa banjir ini, sebanyak 95 kepala keluarga terdampak, 10 orang diantaranya terluka. Hingga kini petugas BPBD masih mendata jumlah kerusakan dan kemungkinan adanya korban jiwa akibat banjir bandang tersebut. Sedangkan warga yang masih trauma mengungsi di tempat yang lebih aman. Dari Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara, Indra Mulia Siagian, iNews melaporkan. Satu minggu sudah, warga Muara Angke Penjaringan, Jakarta Utara beraktivitas di tengah banjir yang merendam permukiman mereka. Hingga Rabu sore kemarin, ketinggian air di beberapa titik mencapai 50 hingga 70 cm. Kondisi kesehatan warga pun menurun. Sebagian warga, termasuk anak-anak, mengeluhkan gejala sakit gatal-gatal, demam, hingga diare. Banjir yang terus merendam juga memaksa sejumlah warga menutup usaha rumahan mereka. Udah 6 hari? Ya Mbak, 6 hari ya? Iya. Iya 6 hari. Ya. Ini nggak kering-kering? Belum kering-kering. Jadi anak-anak pada sakit sih. Ini cucu ibu juga di atas sakit. Sakit panas atau? Panas, ya mentre. Warga berharap banjir segera surut agar mereka bisa kembali beraktivitas normal. Warga pun meminta pemerintah segera memperbaiki tanggul penahan air laut dan membangun yang lebih tinggi. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Kita ke informasi lainnya, pemirsa. Menjelang libur Natal dan Tahun Baru, antrean panjang kendaraan terjadi menuju Pelabuhan Merak, Banten. Antrean didominasi kendaraan besar seperti bus dan juga truk.
Ribuan kendaraan yang hendak masuk ke pelabuhan eksekutif dan reguler mengular hingga keluar dermaga eksekutif Pelabuhan Merak, Banten. Antrian terjadi karena terlambatnya penyeberangan akibat adanya faktor cuaca buruk di perairan Selat Sunda. Para pengguna jasa penyeberangan mengaku sudah berjam-jam lamanya belum bisa masuk ke dermaga. Antrian kendaraan didominasi kendaraan besar seperti bus dan truk. Banyak juga pengguna jasa penyeberangan yang mudik terlebih dahulu karena dikhawatirkan akan terjebak kemacetan pada satu hari menjelang perayaan Natal. Sebabnya ya terlambatan kapal lah. Sama ombak besar. Ombak lagi besar ya? Tujuan mau kemana bang? Ke Lampung Timur. Dari Jakarta. Ini pengaruh nggak bawaannya bang? Ya pengaruh. Bawa ikan. Guna mengantisipasi kemacetan lebih parah, pihak PT ASDP Pelabuhan Merak telah menyiapkan 7 dermaga dan 57 kapal ro-ro. Selain Pelabuhan Merak, penyeberangan juga bisa melalui Pelabuhan BBC dan Pelabuhan Pelindo. Dari Cilegon, Banten, Iskandar Nasution melaporkan. Pemirsa, ratusan warga rela antre demi mendapatkan bantuan langsung tunai program Keluarga Harapan di Cilengsi, Bogor, Jawa Barat. Total 400 kepala keluarga mendapatkan bantuan PKH. Antrean panjang ratusan warga terjadi di kantor Pos Indonesia Kecamatan Cilengsi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Rabu siang. Mereka rela panas-panasan demi mendapatkan bantuan program Keluarga Harapan PKH. Besaran bantuan PKH bervariasi mulai dari Rp225.000, Rp400.000, Rp900.000, bahkan hingga Rp2 juta tergantung data yang sudah terdaftar dari Kementerian Sosial. Setidaknya ada 400 kepala keluarga dari 12 desa di Kecamatan Cilengsi yang mendapatkan bantuan PKH. Sangat bermanfaat banget ya bagi saya ya, bagi diri saya sendiri, karena saya juga sendiri lagi ngurusin bapak ya yang habis operasi gula, dari kakinya dipotong 5, jadi saya buat bantu-bantu pengobatan bapak. Kebetulan kemarin juga saya dapat musibah, suami saya kecelakaan. Warga pun berharap program ini bisa terus berlanjut sehingga bisa meringankan beban masyarakat kecil. Dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Cahyat Supriyatna, iNews melaporkan. Saat tidak terima ditegur saat pesta miras, seorang keponakan tega menganiaya pamannya hingga terluka di Makassar, Sulawesi Selatan. Pelaku sempat buron hingga diringkus di persembunyiannya. Polisi tangkap RA 25 tahun, pelaku penganiayaan terhadap pamannya sendiri di kawasan Laikang, Biringkanaya, Makassar. Pelaku ditangkap di persembunyiannya di kawasan perumahan Telkomas setelah sepekan buron. Selain pelaku, polisi juga mengamankan 2 anak panah busur beserta ketapelnya. Hasil pemeriksaan sementara, pelaku mengaku menganiaya pamannya sendiri saat pulang dari bekerja dengan cara memukul wajah dan dada hingga terluka. Penganiayaan dipicu kekesalannya karena ditegur saat pesta miras di pinggir jalan. Keterangan dari saksi dan korban adalah akibat salah paham sehingga terduga pelaku R melakukan penganiayaan terhadap korban. Kalau korbannya sendiri itu gimana kondisi lukanya? Untuk kondisi korban ada terdapat luka memar di bagian tubuh berdasarkan hasil visum sehingga akibat dari perbuatannya, pelaku ditahan di Polsek Biringkanaya dan dijerat pasal penganiayaan dengan ancaman 4 tahun penjara. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Wahyu Ruslan, iNews melaporkan.